And good evening and welcome again to my YouTube channel Easy English with Timo. As usual, I will be teaching English with an easy way and step by step. And I will produce and upload my video every week, so don't miss my next video and don't forget to click like, share, and subscribe. Thank you. Malam hari ini kita akan mempelajari pelajaran 103 tentang uncountable noun. Uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Kata uncountable noun itu sendiri berasal dari kata un plus count plus able plus noun. Contoh, sugar, gula, rice, beras, ice, es, flour, tepung. Kata sandang e dan n dan uncountable noun. Kata sandang e atau n tidak boleh diletakkan di depan uncountable noun. Contoh, a sugar, a rice, an ice, a flour. Berarti a sugar itu berarti salah secara tenses. A rice tidak dibenarkan. An ice demikian, dan a flour. Sekarang kita akan melihat kata some dan any. Some dan any apabila diikuti dengan uncountable noun berarti sedikit. Contoh, some sugar itu sedikit gula, some rice sedikit beras, some ice sedikit es, and some flour sedikit tepung. Sebagai catatan, some dan any apabila diikuti dengan kata benda yang dapat dihitung atau countable noun berarti beberapa. Contoh, some flowers berarti beberapa bunga, some chairs beberapa kursi, some books beberapa buku. Sekarang kita melihat penggunaan some dan any. Kalimat positif pergunakanlah some. Apabila kalimat yang negatif pergunakan any, dan kalimat interrogatif yang pergunakan any. Sebagai contoh, nomor 1, Mr. Santos wants some tea. Nomor 2, Agnes didn't buy any flower yesterday. Nomor 3, did Chelsea bring any flowers? Sekarang kita melihat kata tanya, how many dan how much. How many diikuti dengan countable nouns, sementara how much diikuti dengan uncountable noun. Contoh, how many cows does Agung have? Sekarang kita lihat nomor 2. How many apples does William want? Dan yang ketiga, how much money does Imelda bring? Dan yang nomor 4 adalah, how much sugar does Rehan want? Kita melihat kata uncountable nouns bisa menjadi countable nouns. Contoh, tepung, apakah bisa dihitung? Jawabannya tidak. Dan bagaimana dengan satu bungkus tepung? Apakah bisa dihitung? Bisa dihitung. Sekarang kita melihat yang ketiga, susu, apakah bisa dihitung? Jawabannya tidak bisa. Dan bagaimana dengan segelas susu? Bisa dihitung? Bisa. Air, apakah dapat dihitung? Tidak dapat. Dan bagaimana dengan segelas air? Apakah bisa dihitung? Jawabannya bisa. Satu bungkus tepung, bahasa Inggrisnya a pack of flour. Segelas susu sama dengan a glass of milk. Seember air sama dengan a bucket of water. Sekarang kita melihat di dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah atau kata quantifier, yaitu alat ukur atau alat hitung. Contoh, a pack of flour, a glass of milk, a bucket of water. Kita lihat quantifiernya adalah pack of, glass of, bucket of. Sekarang kita melihat perbandingan antara kata benda dalam bentuk singular dan plural. Kita lihat a pack of flour, untuk pluralnya some packs of flour. Untuk singular, a glass of milk menjadi 2 glasses of milk. Dan yang ketiga, a bucket of water menjadi 10 buckets of water. Di dalam
kata benda yang dapat singular, kita lihat a pack of flour, a glass of milk, a bucket of water. Itu bentuk singular, sementara pluralnya some packs of flour, 2 glasses of milk, 10 buckets of water. Kita lihat di sini antara yang singular dan plural, yang menjadi jamak adalah quantifiernya atau alat ukurnya, a pack, a glass, a bucket. Sementara kata bendanya tetap dalam bentuk singular. Demikian cara kita mengubah kata benda yang tak dapat dihitung, uncountable noun, dari singular ke plural. Jadi memerlukan alat ukur atau quantifier. Demikian penjelasan ini, dan sampailah kita di ujung daripada video pembelajaran ini. Dan sebagaimana biasanya kami menyediakan soal latihan. Jadi soal latihan untuk mengetahui sejauh mana saudara pemirsa telah menguasai, dan silakan dikerjakan di halaman ini nomor 1 sampai 6, dan video ini bisa di-pause untuk mengerjakan dan boleh melanjutkan ke halaman berikutnya yaitu nomor 7 dan 14, sama halnya bisa di-pause untuk sementara dan dikerjakan, dan yang terakhir ada nomor 15 sampai 20. Dan sekali lagi di-pause dan dikerjakan, dan pada halaman terakhir ada lembar jawabannya. Periksa untuk masing-masing sejauh mana saudara-saudari telah menguasainya, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. At the end of this video, I would like to thank you for watching my video, and don't forget to follow my channel and don't miss my next video, and see you at the next video.